Ya, tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan saya di pariwisata religi yang sudah ke pertemuan ke 10 ya. Baik, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan coba melihat dari strategi pemerintah khususnya dalam pelayanan, ada pengelolaan ibadah haji sebagai bagian dari wisata religi. Outline-nya ini ya, mungkin pernah saya share beberapa ya. Yang next pertemuan ke-11 ya, kita coba lihat ke evaluasinya seperti apa, dan saya harapkan nanti untuk UAS kita akan coba untuk presentasi mengenai studi case atau case study yang Anda akan pilih, tentunya dari sudut pandang wisata religi seperti apa. Oke, ini Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenak ya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ada direktoratnya khusus. Ini sudah dibahas di sebelumnya, mungkin ini yang data lama ya, 2024. Yang terbaru mungkin harganya jauh lebih affordable. Ini ada semacam aplikasinya yang dibuat oleh Kemenak untuk kegiatan haji ya, khususnya yang reguler, yang kita bisa cek ya. Ini punya saya ya, saya ngecek sendiri ya, 2000 berapa nih nunggunya nih, saya lupa nih. Contoh aja ini yang reguler ya, ya waktu tunggunya lebih lama gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang ONA Plus atau kita sebut sekarang dengan Haji Plus ya, cuman 5 atau 6 tahun ya masa tunggunya. Berbeda dengan Furoda, kita bayar hari ini, kita berangkat juga di tahun ini maksudnya. Oke, keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 83 tahun 2024 ya. Mungkin ini ada pembaruan juga ya. Kuota regulernya 203.320. Oke, ini mungkin update yang terbaru saya udah share di pertemuan keberapa ya, saya lupa. Jadi kita skip aja yang ini. Ini ada ragam visanya ya, yang sekarang saya lihat di beberapa vlogger ya, YouTuber yang asal Indonesia dan bekerja di sana, memang semakin ketat ya. Kalau dulu ada yang namanya Haji Cowboy ya, Haji Cowboy itu dengan visa yang bukan visa haji ya. Mereka mencoba gambling ya. Entah seperti apa ya gamblingnya ya, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa ya karena ketat sekali. Ya dimana memang jemaah haji dari tahun ke tahun meningkat ya dari bermacam negara, dan itu harus diberikan pelayanan yang ekstra dan komitmen dari negara Saudi untuk memuliakan tamu cukup tinggi, dan dengan kebijakan terbarunya memang sangat ketat. Oke, ini yang tadi ya, Furoda itu memang langsung dari Arab Saudi ya, itu visa undangan ya, spesial. Kalau khusus dan reguler pastinya dari pemerintahan kita. Ini harganya contoh ya, ini dari tahun 2024 ya. Mungkin sekarang bisa lebih tinggi lagi atau mungkin masih sama ya, 23.000 ya. Kalian bisa konversi saja ke rupiah. Selanjutnya ini 2024 ya. Ini saya menemukan hal yang unik ya, ada temanya ya. Warga usia lanjut atau haji ramah lansia ya, 2024. Nggak tahu yang sekarang, saya belum ini ya, temanya apa yang di tahun 2025 ini. Giriarti dan menyusun pedoman. Ini ada 9 ikhtisar yang dilakukan Kemenak untuk mewujudkan haji ramah lansia ya. Ada poin-poinnya sampai ke 9 ya. Menyiapkan sarana transportasi ya, ini showalat ya,
shalawat atau shawalat ya. Menyediakan ruang tunggu khusus dan menyusun skema penempatan jamaah lansia di hotel ya. Jadi seremoni kalau nggak salah sekarang yang saya dapat info juga dari informasi yang bisa dipercaya ya dari berita, untuk seremonial dan keberangkatan jadi lebih mudah dengan adanya aplikasi itu ya. Jadi tidak perlu dicek, eee, banyak apa namanya ya, birokrasi yang tidak penting itu bisa diputus mata rantainya jadi lebih mudah, lebih sederhana. Bank Indonesia Malaysia agar tidak memaksakan diri ya ini juga malah ada yang terbaru ya saya belum masukkan ya mungkin next. Ada yang sedang berangkat tuh meninggal tapi masih muda ya di pesawat meninggal jadi ya masya Allah dia dikuburkan di sana ya di makam baki yang banyak sekali para lansia juga punya eh, impian ya untuk karena kalau yang meninggal di sana yang nyelatihnya masya Allah ya banyak ya dan itu adalah salah satu eh, apa namanya ya salah satu keutamaan atau salah satu yang dicari ya disolatkan oleh banyak jemaah umroh seluruh dunia ya dan dalam suatu hadis kalau disolatkan secara kalau nggak salah laki-laki berapa ya 40 gitu ya dan dia akan diampuni dosa-dosanya ya dan mungkin siksa kuburnya bisa lebih ringan ya Allahu a'lam bishawab. Melibatkan jemaah haji lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap jemaah lansia akan menjadi sinergitas ya sinergi lintas pihak dalam industri kursi roda nih. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 118 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambah dan sisa kuota haji khusus tahun 1404 Hijriah ya masih di tahun 2024 ada 17.680. Oke ini haji khususnya angkanya cukup banyak ya 91,23% atau 16.128. Ini prioritas yang lansia ada 1% atau sebanyak 177 ya. Dan ini juga ada operatornya ya, petugas haji khusus sebanyak 1.375 atau 7,77%. Yang tambahan ya, ini ada 10.000 haji khusus 9.222 atau 92,22%. Dan petugas haji khusus sebanyak 778 atau sekitar 7,78%. Tantangannya ya ini mungkin pernah saya singgung juga ya. Kuota haji di Indonesia. Nah ini mungkin kalau yang kosong ya. Ini waktu COVID ya. Waktu COVID memang pernah ada benar-benar tidak ada jamaah yang ke sana. Jadi benar-benar kosong. Khususnya dari Indonesia ya. Kuota haji Indonesia tahun 2024 ya ini lama 221.000 ya. Ada tambahan sebesar 20.000. Oke, yang sekarang kita pernah bahas waktu itu kapan? Berapa ya? Nanti bisa kita diskusikan atau kalian bisa share di kolom komentar atau di Google Classroom. Oke, ini perbandingan ya dari Malaysia. Ini kayaknya pernah saya bahas ya. Kalau yang Malaysia itu berdasarkan klasifikasi golongannya ya. Ada yang mampu kayaknya menengah ke atas dan menengah ke atas dan kelas elit ya. Ini bisa dilihat dari pendapatannya ya. 4.850 itu masuk ke golongan B40. Dapat subsidinya besar dari pemerintahnya sekitar 64%. Dia hanya perlu membayar 10.980 ringgit Malaysia atau sekitar 2.380 US dollar atau dirupiahkan 36 juta. Dan golongan yang tengah-tengah ini dalam rentang pendapatannya sampai 10.958 ringgit Malaysia yang tergolong ke dalam kategori M40. Subsidinya mendapat hampir setengahnya ya, 48%. Biayanya 15.980 ringgit Malaysia atau sekitar 3.414 US dollar atau dikonversikan ke Indonesia mata uang rupiah 52 juta. Dan paling atas ya pendapatan di atas 10.900 sama ini mungkin pengusaha ya tergolong ke dalam kategori
T20 atau tanpa subsidi. Ini nggak dikasih subsidi sepeser pun. Dan harus membayar 30.850 ringgit Malaysia atau sekitar 6.590 US dollar. Ini kan lebih murah ya? Oh enggak, yang Furoda tadi 23.000 ya. Hampir berapa tuh? Setengah miliar ya? Kalau nggak salah ya, nanti kalian bisa konversikan saja. Atau ini dikonversikan dari US 6.590 dolar atau 102 juta rupiah. Oke, ini yang sisanya ini tahun 2023 ya. Oke, ini nggak ada notifikasinya atau informasinya. Kita akan lanjut. Oke, Singapura kosong ya, tak ada subsidi ya, mungkin mereka GDP-nya atau pendapatan per kapitanya sudah lebih baik ya, yang terbaik di Asia. 14.150 US dolar ya. US dolar Singapura. Oke. Singapura dolar atau setara 156 juta. Harga murah untuk melakukan perjalanan haji yakni 8.490 Singapura dolar atau setara 94 juta per orang. Brunei Brunei ini 176 juta per jamaah di tahun 2022. Ini belum ada. Ada juga yang biaya perjalanan mematok harga 200 sampai 250 juta per jamaah. Ini tergantung living cost-nya ya. Filipina yang mayoritas bukan muslim ya. Yang diambil dari Hajj Advisory di 2023, Filipina itu 3,5 ribu US dollar atau sekitar 52 juta saja ya. Ini mirip dengan jemaah haji reguler Indonesia ya. Thailand sekitar 7.000 US dollar per paket 40 hari. Ya, kalian bisa konversi ke Indonesia ke rupiah ya. Ini daftar tunggu antrian ya. Ya, kita bisa lihat rata-rata berapa ya? 30-an ya. 30 20 ya. 30 20 tahun. Peluangnya ini peluangnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa kolom komentar atau di Google Classroom ya, lebih tepatnya di Telegram. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah lillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.